Danantara yang didanai begitu besar dari efisiensi anggaran ataupun dari nanti dividen BUMN ini menjadi sangat rentan terhadap penyimpangan. Jadi nggak pas nih antara tujuan efisiensi sama implementasinya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya karena kalian bisa tonton podcast ini kapan saja. Selamat datang di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi di obrolan kita. Kali ini kita akan berbincang, saya Aulia Novirta selaku host podcast Di Atas Meja. Kita akan berbincang bersama Mas Misbah dari Fitra. Halo Mas. Halo Mbak Aul. Dan Mbak Erma dari ICW. Hai Erma. Halo. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan bahas soal yang lagi panas dan rame banget nih Mas. Kita akan bahas soal efisiensi anggaran dan implikasi-implikasinya. Jadi kita ngelihat lah ya gimana ini bermula dari Inpres nomor 1 tahun 2025. Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi soal efisiensi anggaran, dan sebenarnya efisiensi anggaran itu bukan hal yang baru ya di negara kita, tapi cukup heboh karena pemotongannya yang fantastis dan mendadak. Kita penasaran sih, Fitra tuh gimana melihat fenomena efisiensi anggaran ini? Ya, terima kasih Mbak Aul, Mbak Erma. Menurut saya efisiensi anggaran ini sebuah keniscayaan ya di dalam tata kelola keuangan negara gitu ya. Sebelum efisiensi ini sebenarnya ada beberapa langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah melakukan peningkatan pendapatan negara gitu ya. Karena banyak sekali sebenarnya potensi-potensi penerimaan negara yang itu bisa dimaksimalkan. Kemarin sempat ada kebijakan soal menaikkan PPN 12% gitu ya. Nah, tapi itu tidak bisa dieksekusi, nggak jadi karena PPN ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Betul. Tetapi sebenarnya ada beberapa peluang peningkatan penerimaan negara selain pajak yang itu justru memberatkan masyarakat misalnya. Misalnya kayak pajak-pajak orang super kaya misalnya, itu kan bisa dikejar ya. Terus yang kedua mungkin juga dari penerimaan negara bukan pajak ya, yang kita tahu bahwa banyak sekali sektor pertambangan, sektor kehutanan, sawit dan seterusnya yang jelas-jelas banyak yang mengemplang pajak itu. Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan ya. Justru itu yang harus dikejar ya. Itu harusnya yang dikejar. Nggak memberatkan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat banyak. Betul. Nah, itu sebenarnya langkah awal yang mestinya dilakukan oleh pemerintah ya. Memang terus kemudian ketika masih terjadi defisit atau program-program prioritasnya kurang pendanaan dan seterusnya, langkah berikutnya adalah efisiensi belanja gitu ya. Baik itu efisiensi belanja KL dan belanja pemerintah daerah ya. Karena ini kalau menurut Fitra sendiri, ini semacam membuka kotak Pandora ya, bahwa selama ini memang banyak sekali anggaran di dalam program kegiatan KL atau bahkan juga di level daerah yang boros gitu ya, yang ketahuan boros gitu ya. Nah, itu memang banyak diselipkan di nomenklatur-nomenklatur yang istilahnya relatif detail gitu ya. Nah, kalau bicara agak lebih teknis gitu, itu kan memang di KL itu ada namanya program kegiatan klasifikasi rincian output sampai ke level komponen. Nah, anggaran-anggaran yang inefisien ini itu biasanya memang disembunyikan di level komponen-komponen ini. Di sana ada ATK, perjalanan dinas, ada kegiatan-kegiatan seremonial yang memang itu besar sekali tetapi tidak begitu ngefek kepada masyarakat gitu. Pelayanan dasar dan pelayanan dasar gitu. Tapi ini jadi satu hal yang menarik sih Mas. Kalau Fitra sendiri bilang sebenarnya efisiensi anggaran ini jika tepat sasaran baik, justru yang terjadi sekarang ini agak mencengangkan karena banyak yang melihat bahwa kementerian-kementerian atau lembaga yang
terkena pemangkasan anggaran ini justru sektor-sektor yang berimplikasi terhadap pelayanan dasar dan pelayanan publik ini, yang akhirnya malah kinerja mereka untuk menopang kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini bermasalah nih. Sedangkan logika yang dipakai Fitra seharusnya kan kalau ada efisiensi anggaran meminimalisir korupsi dan markup tadi kan. Iya. Tapi yang terjadi di kita justru sekarang malah bertolak belakang. Kalau Fitra sendiri ngelihatnya gimana, Mas? Iya, memang kemarin itu kan proses dilakukannya efisiensi itu kan memang langsung babat gitu ya. Iya, Langsung dadakan. dipotong sekian gitu, sekian persen gitu ya. PU 73% misalnya gitu ya. Terus Kementerian Dikti misalnya itu cukup besar juga, Kementerian Kesehatan sekitar 19 triliun dan seterusnya. Jadi saya rasa memang sebenarnya ada di ketentuan surat Menteri Keuangan itu ya, surat Menteri Keuangan nomor S73 tahun 2025 itu memang setiap kementerian itu diminta untuk menyisir sendiri program kegiatannya yang masuk kategori 16 kategori item yang perlu diefisiensikan itu. Oh iya, ada memang dibuat itu, aku sempat lihat di surat. Jadi di situ ada ATK, ada perjalanan dinas, ada seminar-seminar gitu ya. Ada peringatan-peringatan hari besar gitu. Itu kan memang yang dipangkas. Jadi memang itu diserahkan kepada masing-masing kementerian untuk melakukan atau menyisir program kegiatannya masing-masing. Kira-kira mana yang untuk tahun ini tidak dianggap prioritas, itu yang kemudian diefisiensikan ya anggarannya. Tetapi memang bagi kementerian-kementerian yang dia punya karakteristik layanan kepada publik gitu ya, kepada masyarakat, dan anggarannya relatif kecil kemudian dipotong hampir 50%, jelas ini mempengaruhi psikologi, sangat mempengaruhi kementerian itu. Misalnya ya ini ada beberapa contoh, misalnya kayak Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak misalnya kan, memang fokusnya adalah bagaimana memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, dari TPPO ya, dan seterusnya, tindak perdagangan orang ya. Nah, di sana mereka dapat sekitar 360 miliar sekian gitu ya. Nah, itu dipotong 53%, artinya 140-an miliar. Jadi mereka ya jelas, sementara gajinya itu tetap gitu. Jadi kebingungan mereka mau melakukan apa. Karena program-program prioritas mereka juga pasti akan terkena dampak ya. Berbeda dengan kementerian-kementerian yang memang mungkin ya tidak begitu terkait ya dengan layanan-layanan dasar, justru tidak terkena pemotongan gitu ya. Meskipun belakangan kita tahu ketika proses pembahasan di DPR saat ini ya, kayak Kemenhan misalnya, terus Polri atau DPR itu juga akhirnya kena pemotongan kan. Itu juga kemarin sempat kita dorong ya, bahwa kalau sekitar 16 atau 18 kementerian yang tidak kena potong itu dilakukan efisiensi yang sama minimal 8%, itu hitungan kami itu akan menambah pendapatan dari efisiensi itu sekitar 159 triliun. Jadi itu kalau kita tadi ya motong sekitar 8%. 8%, mengapa 8%? Karena 8% ini prosentase secara keseluruhan dari efisiensi seluruh KL yang ada gitu ya. Kalau minimal 8% aja itu Kemenhan, Polri atau DPR gitu ya, itu bisa diefisiensikan sekitar 159 triliun. Jadi memang ini ada semacam pembedaan perlakuan ya, antara KL-KL yang justru punya layanan dasar dipotongnya sangat besar gitu ya, sementara KL-KL yang tidak secara langsung memberi layanan dasar kepada masyarakat justru tidak kena potong atau bahkan pemotongannya relatif kecil. Ya berarti ada
cara pandang yang salah dalam memandang prioritas alokasi anggaran sebenarnya di rezim saat ini ya. Oke, makasih Mas Misbah. Kita geser dulu ke Kak Erma. Gimana ngelihat fenomena sekarang sampai kawan-kawan turun aksi ya karena dampak dari banyaknya kejadian yang terjadi akibat efisiensi anggaran ini. Ada nggak catatan-catatan dari kawan-kawan ICW sendiri soal ini? Sebetulnya kalau catatan ICW sendiri, memang dari tahun ke tahun kita memang selalu memprioritaskan efisiensi. Tapi kan pertanyaannya adalah efisiensi seperti apa yang kita mau gitu kan. Dalam hal ini memang terkesan sangat bagus nih, ada efisiensi, akhirnya tidak ada peluang untuk pejabat-pejabat itu korupsi begitu. Karena kan yang selama ini terjadi itu memang misalnya anggaran untuk program apa 10M. Nah itu kan misalnya ketika pengadaan ya sudah maksimal 10M gitu. Cuma kan berarti itu sudah masuk ke keuntungan, kemudian ada memang diberikan keleluasan untuk sedikit dinaikkan gitu in case, karena kan kita nggak cuma ngejar efisiensi tapi juga kualitas yang bagus ya. Karena kan ya kalau misalnya produknya murah tapi ternyata kualitasnya buruk ya sama saja menyakiti kita juga gitu, nggak sesuai dengan hak asasi kita juga gitu. Pun kemarin dari catatan ICW sendiri itu kami sempat menemukan bahwa memang efisiensi, walaupun sekarang sudah dipotong ya, tapi kemarin itu sempat efisiensi itu tidak dilakukan terhadap kementerian dan lembaga yang ada di bagian pertahanan gitu, lembaga pertahanan, misalnya TNI, Polri, Kementerian Pertahanan gitu. Itu nggak kena potong tuh kemarin, walaupun sekarang udah akhirnya kena potong juga seperti kata Mas Misbah gitu. Mas Misbah gitu. Nah, karena kan misalnya kalau misalnya efisiensi sendiri itu sebetulnya bisa tuh efisiensi senjata atau efisiensi barang-barang yang sebetulnya nggak begitu esensial, esensial untuk pertahanan iya, tapi masih bisa dikurangi gitu. Kemudian kayak tadi Mas Misbah juga sudah menyampaikan gitu, efisiensi ini dilakukan terhadap pelayanan publik yang justru harusnya nggak dipotong gitu. Bayangkan kalau misalnya efisiensi itu dilakukan di sebuah bukan kementerian tapi di dinas kesehatan gitu. Ya bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung kepada lembaga-lembaga yang kecil-kecil ini gitu. Belum lagi kita ngomongin efisiensi APBD. Kalau kita ngomongin efisiensi APBD, ini malah benar-benar yang kayak kemarin ada red itu kan sebetulnya bisa diefisiensikan gitu, misalnya dengan online gitu, jadi nggak perlu ada berangkat apa segala macam. Ini pun jadi ada kesan bahwa pemerintah pusat ini mau ngacak-ngacak pemerintah daerah gitu. Bukan ngacak-ngacak yang dalam artian beneran ngacak-ngacak secara fisik, tapi juga masalah anggaran karena sudah dipotong, harus menaati program prioritas pemerintah, jadinya udah nggak ada otonomi daerah di situ. Nah itu kan juga jadi catatan-catatan yang sebetulnya nih efisiensi buat apa sih? Apakah untuk rakyat juga? Betul. Atau bagaimana gitu? Karena bahkan ada beberapa keluhan gitu ya, kayak di X atau di Instagram. Oke, anaknya makan siang gratis gitu, tapi orang tuanya kena PHK, orang tuanya harus bayar pajak gitu. Jadi agak miris gitu. Oke, makan siangnya ada, makan malamnya apa gitu. Jadi memang harus ada evaluasi lagi sih masalah anggaran ini. Apakah memang evaluasi ini diperuntukkan untuk rakyat atau memang bagus efisiensi tapi kok kayaknya malah untuk program-program yang misalnya kayak Danantara gitu. MBG, iya. Ya, tapi ada satu catatan menarik yang disampaikan sama Mbak Erma sebenarnya. Kalau kita lihat efisiensi anggaran di awal, pemerintah tidak melakukan pemangkasan sebelum. Kalau sekarang memang sudah Polri, Kemenhan sudah dilakukan pemangkasan. Tapi di awal itu kan mereka nggak kena efisiensi anggaran ya. Dan justru yang paling awal itu Kemenkes. Terus Kementerian Pendidikan itu sekarang apa? Kemendik dan Kemenbud. Ya, Kemendik dan Kemenbud itu terkena efisiensi anggaran seakan-akan kita negara yang sedang sangat siap berperang, tapi tidak siap terdidik dan tidak siap untuk sehat. Iya. Jadi entah mungkin kawan-kawan di pemerintahan yang
logika alokasi anggarannya kurang tepat atau belum tepat sasaran, atau memang mungkin menurut Fitra sendiri layak nggak sih Mas ada efisiensi anggaran ini, dan dari awal declare memang Prabowo bilang ini untuk sebelum ada gagasan Danantara ya, dia paling awal bilang declare untuk MBG. Kita butuh nih, sebenarnya layak nggak sih untuk kita melakukan efisiensi anggaran seketat ini gitu, sediat ini untuk MBG, untuk program prioritas dia? Ya sebenarnya kan memang tadi saya katakan ya bahwa efisiensi itu adalah sebuah keniscayaan ketika anggaran negara ini mengalami defisit pertama. Yang kedua, ketika negara ini ingin memprioritaskan program-program prioritasnya ya, pemerintah memprioritaskan program-programnya gitu ya. Jadi kalau dalam skema APBN itu kan memang dimungkinkan untuk melakukan perubahan APBN gitu ya, dan itu resmi. Cuman memang ini prosesnya agak dipaksakan. Pertama, tidak ada skenario yang jelas terkait dengan proses efisiensi ini dan penggunaan dari efisiensi itu. Paling tidak publik tidak tahu menau. Oke. Gitu ya, mengapa efisiensi dilakukan, terus kemudian prosesnya akan seperti apa, terus kemudian hasil efisiensi ini mau dikemanakan. Itu kan publik blank gitu ya. Tidak betul. Ada konsultasi publik atau tidak ada forum-forum yang kemudian proses-proses itu disampaikan ya, skenario besar ini disampaikan. Jadi ini terkesan memang dadakan gitu. Dadakan gitu. Jadi pemerintah ada ide terus kemudian langsung eksekusi gitu ya. Jadi saya rasa juga Bappenas nggak tahu menau ini. Sebagai badan perencana nasional kemungkinan juga tidak tahu menau gitu ya terkait dengan efisiensi ini, karena Bappenas pun terkena pemotongan cukup besar gitu ya. Nah mungkin karena secara struktur Kementerian Keuangan ini sekarang itu ada di bawah langsung Presiden, jadi komunikasinya itu antara Menteri Keuangan langsung dengan Presiden untuk melakukan efisiensi ini. Nah tadi memang efisiensi yang dilakukan ini saya rasa masih serampangan gitu ya. Masih sangat serampangan. Nah ini karena banyak sekali kementerian-kementerian yang sebenarnya dia punya layanan langsung kepada masyarakat, layanan publik langsung kepada masyarakat, apakah itu pendidikan, kesehatan, atau mungkin kayak ombudsman gitu ya, yang mengelola pengaduan masyarakat gitu ya. Tadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan seterusnya itu juga terkena pemotongan yang luar biasa besar gitu ya, hampir 50% rata-rata. Nah ini yang kemudian memang menjadi paradoks gitu ya, menjadi paradoks ketika kementerian-kementerian yang punya layanan dasar secara langsung kepada masyarakat dipotong cukup besar, sementara kementerian-kementerian yang awalnya tidak dipotong justru menambah staf ahli misalnya. Jadi ini prosesnya memang banyak sekali paradoks gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah kita harusnya mendorong ketika pembahasan anggaran itu betul di DPR ya, pembahasan anggaran di DPR itu betul-betul yang diefisiensikan ini betul-betul 16 item yang ada di Kementerian Keuangan itu gitu. Kalau 16 item saya rasa itu cukup masuk akal gitu ya, karena di sana memang kalau kami mengatakannya kan lemah APBN gitu ya. Ya itu yang harusnya dipotong gitu ya. Harusnya dipotong dan itu dikelola secara lebih baik gitu ya, untuk dijadikan menjadi program-program yang memang itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Berdampak untuk kepentingan publik. Jadi MBG saya rasa karena itu janji politik Prabowo gitu harus dijalankan. Saya rasa sudah ada kan anggarannya 71 triliun. Iya. Itu dulu diselenggarakan terus kemudian dilakukan evaluasi gitu ya. Seperti apa kinerja dari program MBG ini, baik itu secara kebijakan, kelembagaan maupun
implementasi di lapangannya itu kan harusnya dilakukan pemantauan yang ketat dan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Betul. Baru kalau memang mau menambah target sasaran itu baru di top up gitu ya anggarannya. Ini kan belum apa-apa sudah mau di top up gitu. Iya. Benar-benar. Sementara ya banyak sekali keluhan-keluhan di tingkat bawah dan tata kelolanya juga masih amburadul gitu. Jadi saya rasa efisiensi satu sisi bagus, tetapi memang prosesnya dan ini mau dikemanakan itu masih sangat tertutup. Ya, tapi kalau melihat atau kita balik ke pernyataan Mas Misbah tadi soal ini masih sangat serampangan, bukannya rezim saat ini emang impulsif membuat satu kebijakan kemudian nggak oke nih, ralat aja udah gitu. Iya. Kalau mungkin bisa jadi karena kabinetnya terlalu gemuk, banyak, jadi nggak nyatu tuh, semuanya merasa punya wewenang untuk ngomong. Gimana kawan-kawan ICW melihat ada efisiensi anggaran tapi kabinetnya lebih banyak dari kemarin, itu kan udah selain gak menggaji mereka yang besar banget itu gitu kan dan lain sebagainya, tapi di satu sisi kita harus efisiensi anggaran. Itu gimana dari kawan-kawan ICW ngeliatnya? Paradoks ya, itu aneh sebetulnya, karena bahkan sampai ada wakil menteri gitu, yang sebelumnya memang kalau misalnya kita ngeliat ke periode sebelumnya ya, kayak periode Jokowi, SBY, itu wakil menteri tuh tidak semasif itu gitu. Ini tuh satu kementerian punya wamen. Nah itu pertanyaannya, itu apakah memang, apalagi sekarang, dulu itu kan Kemendikbud Dikti ada 4, sekarang dipecah 4, masing-masing ada wamennya. Apakah memang sebesar itu agar kerjanya juga efisien atau bagaimana gitu? Jadi nggak pas nih antara tujuan efisiensi sama implementasinya. Atau bahkan mereka sebenarnya belum jelas dan firm juga sih tujuan efisiensi sekarang tuh apa ya? Mungkin bingung juga, bener. Karena mungkin bingung. Kita geser ya ke Danantara. Karena hari ini juga Prabowo sudah mengesahkan Danantara, dan wacana konsep Danantara ini kan beliau juga sudah menyampaikan bahwa salah satu anggarannya dari efisiensi anggaran ini ya. Nah, gimana Fitra melihat ini? Hal ini? Ya, memang ini kalau bagi kami cukup mengejutkan gitu. Awalnya kan kita tahu bahwa efisiensi ini akan lebih banyak digunakan untuk mensupport MBG gitu ya, yang dari 3 juta kemudian akan diperluas menjadi 15 juta penerima manfaat, atau bahkan sampai Desember skenarionya itu sekitar 17,5 juta penerima manfaat gitu ya. Itu memang ada kebutuhan untuk mendanai MBG ini dari 71 triliun menjadi sekitar nambah 100 atau sampai 140 triliun gitu ya. Tetapi tidak. Jadi kita terkecoh ini. Tiba-tiba dia happy birthday kayak Dor. Danantara. Nah, tahu-tahu di pidato Prabowo di Partai Gerindra kita tahu bahwa sebagian besarnya justru untuk Danantara gitu ya. Jadi saya rasa ide pembentukan Danantara ini ya tadi ya, satu sisi baik gitu ya. Ada lembaga yang kemudian mengelola dana investasi di Indonesia gitu ya untuk kebutuhan infrastruktur dasar, layanan dasar dan seterusnya. Jadi narasi yang dibangun memang bagus gitu. Narasi yang dibangun memang bagus. Nah, tetapi kita belum mendapatkan skema atau grand design-nya secara lebih utuh itu seperti apa sih Danantara ini. Pertama dari kebijakannya kemarin agak terburu-buru menurut kami, karena undang-undang BUMN itu langsung disahkan ya, yang memberi peluang untuk pembentukan Danantara, dan sebagian besar dividen dari BUMN itu kemudian ditarik dan akan dikelola oleh Danantara. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar ya, selain dari pendanaan hasil efisiensi anggaran ini gitu ya. Nah, jadi memang
Danantara ke depan ini akan menjadi sebuah lembaga yang luar biasa besar mengelola pendanaan, tetapi dengan skema yang belum clear betul gitu ya, terutama dari aspek transparansi dan aspek akuntabilitasnya gitu ya. Kalau di Undang-Undang BUMN itu kan disebutkan bahwa Danantara ini tidak bisa langsung dilakukan pemeriksaan oleh BPK misalnya, atau lembaga pemeriksa keuangan secara langsung, tapi harus mendapat persetujuan DPR. Nah, saat ini DPR-nya itu siapa sih gitu ya? Ini kan oposisi. Oposisi nggak ada sekarang. Nggak ada yang benar-benar oposisi. Politik damai. Politik sopan santun. Politik sopan santun. Jadi itu yang menyebabkan bahwa Danantara yang didanai begitu besar dari efisiensi anggaran ataupun dari nanti dividen BUMN ini menjadi sangat rentan terhadap penyimpangan, terhadap penyelewengan, terhadap korupsi gitu. Jadi dan kita punya pengalaman kan, banyak punya pengalaman terkait dengan pengelolaan dana-dana publik yang luar biasa besar, misalnya kayak kasus Asabri misalnya, Jiwasraya. Atau Jiwasraya misalnya. Nah itu kan jelas-jelas aspek transparansi dan akuntabilitasnya buruk gitu ya. Dan ini mau mengulang lagi dengan membentuk Danantara gitu ya. Nah ini yang menurut saya ini yang betul-betul harus kita kawal bersama. Oke. Kalau dari ini mungkin terakhir ya, kalau dari ICW sendiri gimana melihat potensi korupsi yang sepertinya cukup besar ya kalau kita lihat masalah akuntabilitas dan auditnya itu minim. Gimana ngelihatnya? Karena memang dari awal itu kan sebenarnya bukan dari awal ya, tapi memang dalam UU BUMN ini dinyatakan bahwa memang ada pemisahan harta ya, ada pemisahan kekayaan dari BUMN dan kekayaan negara begitu. Mungkin sekilas itu terlihat oke, dengan ada pemisahan ini berarti bisa dong kalau gitu uang-uang yang dikelola BUMN, pendapatannya, pengeluarannya itu lebih terjamin akuntabilitasnya gitu, karena tidak ada campur tangan keuangan negara lain. Tapi kok jadinya ini juga nggak ada pengawasannya sama sekali gitu. Bahkan kayak yang tadi Mas Misbah juga sampaikan, ini mau skemanya seperti apa, kemudian pengawasannya juga nggak ada, BPK nggak boleh masuk, bukan nggak boleh ya, tapi sulit untuk masuk gitu. Ngelihat sekarang DPR udah nggak ada oposisi, kok jadinya kita patut suuzon, kita patut untuk menduga ya memang ini cara biar ya sudah yang penting dapat uang banyak, tapi nggak ada akuntabilitasnya dan nggak ke kita juga uangnya. Jadi ya mau gimana gitu, bingung banget untuk ngelihat Danantara ini apakah memang sebagai upaya penerimaan negara yang agak serampangan, atau bagaimana tuh benar-benar nggak bisa ketebak arahnya gimana. Tapi kalau yang pasti memang kita udah suuzon aja ya duluan ya, karena dari awal juga sangat buru-buru, 4 Februari kemarin disahin UU BUMN, sampai sekarang kita nggak ada yang bisa akses undang-undangnya, atau sekarang udah bisa, nggak tahu penonton gimana. Kita nyari sih tadi nggak ketemu ya, undang-undangnya di mana? Nanya ke jaringan. Kita nggak tahu, susah banget. Mungkin kawan-kawan udah ada yang punya ya. Mungkin kawan-kawan ada yang punya, silakan komen di bawah. Tapi ya bener, jadi undang-undang itu bahkan nggak tahu bentuknya kayak gimana, kita cuma dapat draft RUU-nya. Nah kalau draft RUU kan kita nggak bisa tahu undang-undang yang desainnya seperti apa. Jadi gimana publik mau menilai, publik mau menganalisis gitu. Betul. Jadi bener-bener nggak ada transparan belas gitu. Mas, terakhir, tadi aku udah bilang terakhir soalnya aku lupa satu hal. Setelah obrolan kita ini dan banyak problem, sebenarnya kita harus apa sih Mas? Paling sederhana deh, karena kita udah aksi, kita udah turun ke jalan, tapi sepertinya pemerintah sekarang tuh enjoy aja, udah nanti juga selesai mereka, kita tetap aja kalau udah offside ya ralat-ralat dikit, kayak gitu ujungnya gitu. Kalau dalam konteks masalah nggak usah meluas soal berbagai masalah kebijakan publiknya sih, tapi dalam konteks masalah anggaran ini sendiri, efisiensi anggaran dan implikasi-implikasinya, menurut Fitra kita harus apa Mas? Ya, kita harus tetap solid. Benar. Solid mengawal. Harus tetap mengawal ya proses efisiensi anggaran ini, termasuk juga
dana-dana efisiensi yang kemudian diperuntukkan untuk apa, itu betul-betul harus kita kawal. Nah, kita bisa mendorong bahwa misalnya Kementerian Keuangan harus membuat semacam dashboard ya, anggaran untuk transparansi. Kita punya pengalaman kan kemarin ketika COVID gitu ya, banyak sekali anggaran yang sama persis ya diefisiensikan untuk kesehatan gitu ya. Nah, itu kan harus transparan gitu ya. Dan di sana Kementerian Keuangan membuat semacam dashboard yang bisa dipantau oleh masyarakat gitu ya, oleh publik. Nah, dananya berapa, digunakan untuk apa, dan serapan perharinya berapa gitu. Jadi saya rasa itu langkah pertama, langkah minimalis ya yang bisa dilakukan. Terus yang kedua adalah memang kita perlu mendorong untuk bagaimana dana-dana hasil efisiensi ini termasuk yang digunakan untuk program-program prioritas pemerintah atau bahkan sekarang ini digunakan untuk Danantara itu betul-betul akuntabel dan kredibel. Ya caranya memang kita harus terus pantau gitu ya. Masyarakat sipil ini harus terus memantau seperti apa pertanggungjawaban, evaluasi dan pertanggungjawaban dari dana-dana tersebut gitu ya. Terus kemudian memang mendorong, meskipun kita agak pesimis, mendorong beberapa lembaga untuk kita cari championnya. Misalnya kayak DPR tetap harus melakukan fungsi pengawasannya ya. Terus BPK misalnya ya, BPK tetap nanti seluruh hasil efisiensi anggaran atau dana-dana yang kemudian dikelola oleh Danantara misalnya itu dilakukan audit baik secara keuangan maupun secara manajemen gitu ya. Jadi saya rasa itu yang bisa kita lakukan ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Mas Misbah dan Kak Erma. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di podcast Di Atas Meja selanjutnya. Jangan lupa untuk terus memantau, mengawal, dan kita juga berhak untuk tetap kritis. Salam.